Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya anak-anak ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 2. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad. Sekarang, mari kita baca teks berikut. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka, mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru.
Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitannya baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal. Membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Nomor 1, siapakah Mang Samad? Iya, seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Pertanyaan nomor 2, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya, Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali, ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau ke temannya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian, ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia, di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang, produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Pertanyaan nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Yaitu, Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Pertanyaan nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jawabannya, memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus serta mampu menganalisa peluang. Pertanyaan nomor 6, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Jawabannya, kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapatkan hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran.
Hal yang juga penting adalah inovasi. Karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Pertanyaan terakhir, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Jawabannya, ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, misalnya seperti ini. Potensi yang aku miliki adalah menari. Potensi yang perlu aku kembangkan adalah lebih banyak menguasai berbagai gerakan tarian baru. Dan usaha untuk mengembangkan diri adalah rajin latihan menari. Kamu bisa menambahkan potensi yang ada pada dirimu sendiri dan bisa kamu tuliskan dalam tabel seperti yang di video ibu buat ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi selanjutnya, silahkan anak-anak ibu putar-putar terus video yang telah ibu berikan. Jika kurang paham materinya, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya atau kakak atau abangnya yang ada di rumah. Dan tugas-tugas yang telah ibu berikan silahkan dikerjakan di buku latihan temanya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.